Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nosya Diva Chandira dari kelas 2B AMP dengan NIM 245134050. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi perangkat lunak untuk menjalankan sistem akuntansi dari perusahaan jasa, di mana di sini perusahaan jasa saya bernama Nona Laundry yang berlokasi di Kepulauan Riau. Untuk tahap selanjutnya kita akan masuk ke menu login, dimana saat kita klik menu login di sini itu akan muncul username serta passwordnya, dan di sini sudah saya tambahkan juga gambar untuk pelengkap dari ketertarikan menu login berikut. Dan juga di saat kita masukkan username serta password, di sini nanti akan masuk ke menu utama. Dan di sini untuk password di sini sudah saya sembunyikan dan juga sudah saya ubah menjadi logo bintang seperti ini agar nantinya lebih aman dan juga tidak terlihat passwordnya oleh orang lain. Dan untuk isi dari username serta password itu sudah saya setting terlebih dahulu pada kolom form untuk akses masuk ke menu utamanya. Dan di sini saya sudah menambahkan menu button untuk login, dimana saat kita klik login itu akan muncul ke menu utama, dan jikalau nantinya salah password itu tidak akan masuk ke menu utama. Di sini saya sudah masukkan username serta password. Di saat kita klik login, di sini sudah disetting dengan tulisan login berhasil, dan jikalau misalnya passwordnya salah maka dia tidak akan masuk ke menu utama. Setelah kita masuk ke menu utama, kita bisa langsung menjalankan aplikasi berikut. Dan juga untuk tampilan menu utama, di sini terdapat logo perusahaan, nama perusahaan, serta alamat perusahaan. Dan juga di sini ada nama menu utama untuk menunjukkan bahwa bagian ini merupakan akses utama menu utama yang kita gunakan dalam memproses input maupun output dari kegiatan penjualan kita. Nah, di sini juga ada button untuk input jasa baru, di mana saat kita ada jasa baru yang akan kita tawarkan, kita akan menambahkan terlebih dahulu pada pada kolom input jasa baru. Dan juga di saat ada input pelanggan baru, di sini di saat ada pelanggan baru menggunakan jasa laundry kita, maka kita tinggal memasukkan nama pelanggan tersebut. Dan ada input pengeluaran, di mana input pengeluaran di sini untuk mencatat segala transaksi pengeluaran untuk kegiatan usaha laundry tersebut. Lalu ada input pemasukan, di mana input pemasukan di sini tuh merupakan input modal, input dana usaha, transaksi jasa yang sudah kita dapatkan. Lalu juga ada daftar jasa, di mana daftar jasa di sini itu merupakan daftar-daftar dari jasa yang kita tawarkan kepada pelanggan. Lalu juga ada laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi di sini menunjukkan laba rugi dari bulanan perusahaan jasa Nona Laundry. Lalu juga ada laporan pendapatan. Laporan pendapatan di sini itu nantinya akan dikelompokkan berdasarkan si jenis jasanya. Lalu juga ada laporan penggajian, di mana di sini untuk melihat laporan dari setiap karyawan perusahaan jasa. Lalu juga ada button logout, di mana saat kita klik menu logout itu dia akan otomatis keluar dari menu utama dan akan masuk ke menu login seperti ini lagi. Dan kita otomatis di sini harus memasukkan kembali untuk username serta passwordnya. Kita akan masuk ke button yang pertama, itu input jasa baru. Saat kita klik input jasa baru, itu akan keluar ke menu input jasa baru. Di sini ada ID jasa yang terisi otomatis, lalu ada nama jasa, lalu ada deskripsi, dan juga ada harga. Untuk buttonnya sendiri, di sini ada button previous atau nanti di sini ya, untuk menunjukkan jasa sebelumnya. Ada menu simpan, di mana di sini untuk simpan itu di saat kita udah input maka kita simpan, itu otomatis kesimpan. Bedanya dengan ditambahkan, untuk button tambahkan ini kita akan di saat kita klik ini itu akan menambahkan ke daftar jasa yang sudah kita tawarkan pada menu utama tadi. Lalu saat kita klik hapus, maka itu jasa yang sudah kita input
atau jasa sebelumnya itu akan dihapus. Lalu saat kita klik menu utama, itu akan kembali ke menu utama sebelumnya, dan ini adalah tombol untuk next record atau untuk menambah jasa baru lagi, seperti itu. Ini adalah transaksi-transaksi yang sudah, ini merupakan jasa-jasa yang telah saya masukkan. Nah, di saat kita klik berikutnya, di sini ada tulisan new, karena di sini ada jasa otomatis, kita tinggal masukkan nama jasa yang kita tawarkan. Contohnya jasa cuci ekspres. Cuci ekspres 1 hari. Deskripsinya di sini kita kasih minimal 7 kg kain pakaian. Lalu di sini untuk harga jasanya itu 15.000 per kilonya. Nanti kita klik simpan, ini sebenarnya udah otomatis tersimpan, dan di saat kita klik tambahkan, itu nantinya akan muncul ke menu baru, dan juga yang berikutnya itu udah masuk ke daftar jasa pada menu utama yang kita tawarkan pada perusahaan jasa Nana Laundry. Lalu di saat kita klik previews, itu akan muncul jasa-jasa yang telah kita input sebelumnya seperti ini. Dan di saat kita klik menu hapus, otomatis dia akan kehapus kayak gitu. Jasa yang sudah input akan otomatis terhapus kembali. Lalu saat kita klik menu utama, dia akan kembali ke menu utama untuk menu-menu input atau laporan lainnya. Seperti itu untuk input jasa baru. Selanjutnya di sini saya akan mempertunjukkan dari input pelanggan baru. Di saat kita klik input pelanggan baru, akan muncul seperti ini, dimana bagian ini itu berfungsi untuk menerima pelanggan baru, atau misalnya untuk menambahkan pelanggan baru yang sebelumnya belum pernah ke jasa laundry kita. Jadi agar kita mudah ke depannya untuk menginput pelanggan-pelanggan yang ada di Nana Laundry. Nah, untuk ID pelanggan di sini itu terisi otomatis, untuk nama pelanggan juga terisi otomatis. Untuk nama pelanggan di sini kita isi, dan juga untuk alamat, ada nama telepon juga, dan juga ada email. Sama seperti menu sebelumnya, menu previous di sini untuk menunjukkan pelanggan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Simpan itu untuk menyimpan yang sudah kita input, dan juga untuk tambahkan itu untuk menambahkan pelanggan barunya. Untuk hapus itu misalkan dari pelanggan tersebut udah tidak ada aktivitas, kita bisa langsung hapus lagi aja. Dan juga untuk menu utama, ini untuk kembali ke menu utama pada tampilan awal. Lalu untuk previous di sini itu untuk menunjukkan atau untuk menginput pelanggan baru. Di sini saya akan mempraktekkan terlebih dahulu. ID pelanggan ini terisi otomatis, nama pelanggannya contohnya Tia, untuk alamatnya Jalan Riau, nomor teleponnya kita bikin asal, dan untuk emailnya kita kosongkan. Lalu kita simpan dan kita tambahkan. Nanti ini otomatis masuk ke daftar pelanggan. Kita masuk ke menu utama lagi. Di sini kita akan input pengeluaran. Input pengeluaran di sini terdiri dari ID pengeluaran, tanggal pengeluaran yang kita lakukan, lalu ada kategorinya, dan juga ada keterangan serta jumlahnya. Sama seperti button sebelumnya, di sini untuk fungsinya sama. Kita tinggal masukkan di sini tanggalnya. Contohnya seperti kita beli pada tanggal 22 Juni 2026. Lalu untuk kategorinya di sini kita beli equipment, gunting 2 pieces dengan harga 15.000. Lalu kita tambahkan, otomatis dia kesimpan di pengeluaran. Kembali lagi di sini ke menu utama, maka kita akan coba input pemasukan. Input pemasukan di sini itu untuk menerima transaksi-transaksi baru yang telah dilakukan oleh pelanggan. Untuk buttonnya sendiri itu sama seperti sebelumnya. Kita akan langsung coba mempraktekkan terlebih dahulu. Oke. Di sini tanggal transaksinya kita masukin 22 Juni aja ya, 2026.
Nah, ID pelanggan di sini tuh ID pelanggan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kita pakai pelanggan yang pertama itu ya, kita pakai pelanggan yang dengan ID pelanggannya yang 1. Lalu total bayar yang di sini adalah 125.000. Nah, untuk detail transaksi jasa di sini kita tambahkan dengan subform, di mana di saat kita klik ini tuh transaksi yang dilakukan atau detail dari transaksi yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Sini kita masukkan jumlahnya di sini, contohnya jumlahnya 5 kilo untuk harga satuannya itu 6.000 15.000. Oke, tinggal kita tambahkan, otomatis dia nanti akan menambahkan ke laporan pendapatan. Lalu kita klik menu utama, oke, kita lanjut ke daftar jasa. Tadi setelah kita melakukan ke menu input, kita akan masuk ke daftar jasa. Daftar jasa di sini itu menampilkan jasa-jasa yang kita tawarkan serta jasa-jasa yang telah kita masukkan sebelumnya. Seperti ini untuk laporan jasa, tampilan laporan jasa. Lalu kita kembali lagi ke menu utama, kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini untuk menunjukkan total pendapatan dari yang kita lakukan, lalu juga ada total beban operasional, serta juga ada total beban gaji, serta total beban dan juga laba bersih. Di sini ada tanggal yang menunjukkan tanggal per hari ini, serta di sini ada waktu atau pukul yang menunjukkan pukul saat ini. Lalu kita kembali ke menu utama, kita masuk ke laporan pendapatan. Sama seperti sebelumnya, laporan pendapatan di sini untuk menunjukkan pendapatan-pendapatan dari setiap jasa-jasanya, dan juga di sini sudah ada totalan dari pendapatan yang kita dapatkan. Lanjut lagi, laporan penggajian. Laporan penggajian di sini itu merupakan laporan dari setiap gaji yang sudah kita berikan kepada karyawan. Terdiri juga di sini dari terdapat juga di sini tanggal per hari ini dan juga pukul saat ini, serta di sini ada bulan yang saat kita berikan gaji tersebut. Kembali ke menu utama, di sini saya sudah memaparkan keseluruhan dari isi aplikasi berikut. Di sini merupakan aplikasi sederhana yang saya bikin dan juga saya rancang. Dan juga sekian presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidaksempurnaan dari aplikasi yang telah saya buat. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.